Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan Aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, Ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tampil untuk pertama kali dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat berkaitan dengan dekatnya kerajaan Allah. Jadi bertobat bukan sekedar mengubah tingkah laku, tetapi mengubah juga pola pikir, merubah juga perspektif, mengubah juga arah hidup dan tujuan hidup kita. Yang diminta juga mengubah kepercayaan kita. Kalau semula belum percaya kepada Injil, sekarang percaya kepada Injil. Pertobatan itu mengubah seluruh hidup kita. Alasannya karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya Allah segera meraja atas hidup kita. Maka kita harus menyesuaikan diri kita terhadap kerajaan Allah itu, Allah yang meraja itu. Bukan lagi kita yang berkuasa atas hidup kita, tetapi Allah yang meraja atas hidup kita. Dan kita diminta bersikap sesuai dengan kepercayaan itu. Kita percaya penuh kepada Allah, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita membuat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kepercayaan kita kepada kerajaan Allah yang sudah mendekat itu. Itu berarti bahwa dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Itu dalam bacaan yang kedua yang kita dengar tadi dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena hidup dan dunia yang sedang kita jalani ini akan berlalu, maka sikap kita terhadapnya juga harus berubah. Bukan seolah-olah hidup ini akan berjalan terus, lalu kita mempertahankannya, membangun kerajaan kita sendiri yang nanti akan diteruskan turun-temurun. Karena toh ini akan berakhir. Kita harus mengarahkan kepada kerajaan Allah yang tidak akan berakhir, yang sudah dekat dan mulai di dunia ini. Mengapa kerajaan Allah sudah dekat? Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah muncul. Yesuslah kerajaan Allah itu. Di dalam diri Yesuslah Allah meraja sepenuhnya. Dan kita semua diundang untuk terlibat hidup di dalam kerajaan Allah itu bersama Yesus. Pertobatan itu membawa keselamatan kepada kita. Jika memang kita bertobat dan percaya kepada Yesus itu yang membawa warta tentang kerajaan Allah di mana Allah meraja. Ketika Allah meraja, orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang yang berduka menemukan pengharapan, dan orang yang berada di dalam kegelapan melihat terang. Orang yang terancam dosa dan maut menemukan kehidupan kekal, bahagia bersama Yesus, dan akan mengalami kebangkitan bersama Dia. Itulah kabar baik, itulah Injil, kabar gembira yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Kita semua diajak supaya mengubah tingkah laku, tetapi juga mindset, juga tujuan dan arah hidup kita. Sama seperti ketika kita mengalami pandemi COVID-19 ini, bukan hanya masalah memakai masker dan menjaga jarak, tetapi juga mengubah pola hidup kita supaya menjadi lebih peduli kepada sesama. Kalau kita memakai masker itu bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi sesama kita. Ada perubahan mindset, ada perubahan cara berpikir, ada perubahan kepedulian dan arah hidup. Karena itu kita juga diminta, karena kerajaan Allah ini sudah dekat, mari kita bertobat, menyiapkan hati, pikiran, budi, perasaan, arah hidup, perspektif kepada kerajaan Allah, kepada Kristus yang telah menunjukkan jalan menuju kepada kerajaan Allah itu. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita semua siap dan mempunyai hati
terbuka untuk mengubah diri, mengubah cara pandang, mengubah tingkah laku, menyesuaikan dengan Injil Kerajaan Allah yang nyata nampak di dalam diri Yesus Tuhan kita. Amin.